Wah, yang sangat emosional. Kalau misalnya Anda melihat, bahkan kemudian ada mengkritik ya, kok media kemudian meliput pemberitaan mengenai sidang kopi sianida itu begitu hebohnya, atau kita siarkan kemudian secara eksklusif. Tapi saya yakin Anda penasaran, media penasaran, karena ingin tahu sebenarnya siapa yang kemudian memasukkan sianida di dalam kopi tersebut yang kemudian menyebabkan Mirna meninggal dunia. Tapi apapun itu, kita kemudian patut apresiasi ya dengan apa ya, kalau bisa saya katakan ya, jaksa penuntut umum, pihak pengacara, hakim, bahkan juga terdakwa, keluarga juga begitu punya stamina yang vitalitas yang kuat ya mengikuti persidangan yang puluhan kali. Saya kemudian ingin mengajak Anda untuk berbincang siapa sih yang kemudian sangat gencar atau begitu kuat kemudian menyiapkan ribuan nota pembelaan, 4.000 pemirsa. Ini mungkin satu kali kasus terjadi dengan ribuan pledoi. Ini Bang Otto sudah bersama saya malam hari ini. Bang Otto, selamat malam. Aduh, seger ya Bang ya. Kalau misalnya saya melihat, saya agak pengen minta nih caranya nih. Kok bisa Bang Otto puluhan kali persidangan, dengan yang terakhir itu nyiapin 4.000, 3.000 lebih ya pledoi, tapi tetap fit, itu gimana sih Bang? Ya mungkin semangat aja. Kalau badan sih capek ya, tapi karena semangat semuanya bisa tertutupi. Itu 3.000, itu nyiapin itu berapa orang itu Bang? Saya misalnya ngelihat itu setebal ini ya Bang ya? Ya 4.000 lebih. 4.000 lebih. Itu ngetiknya tuh siapa? Berapa orang kemudian dilibatkan? Kita ada 11 orang di kantor mengerjakan itu semuanya. Dan ya teamwork ya, makanya ya teamwork, semua saling membahu-membahu ya. Jadi sewaktu perkara berjalan kita udah mulai kerjakan. Memang. Jadi begadang dong Bang Otto bikinnya. Terus. Jadi kalau misalnya kita review dulu lah sebelum kita kemudian membahas mengenai kasus ini. Orang nggak mungkin nggak tahu ya apa kemudian dilakukan oleh Bang Otto ketika kemudian banyak menghujat. Tapi Bang Otto ini begitu konsisten gitu untuk tetap teguh pastinya ya, kemudian dengan pemahaman-pemahaman, pembelaan-pembelaan. Itu gimana Bang? Sementara kan Abang kan juga keluar ketemu keluarga besar, tetangga dan lain-lain. Sementara kan sudah terbentuk opini pembersalahan atau menyalahkan oleh terdakwa. Memang waktu pertama kali saya tanganin ini, waktu ibunya Jessica, papanya dan tim datang meminta saya, terus terang aja memang hampir lebih kurang 3 jam baru saya putuskan. Sebenarnya saya bilang udahlah kasih waktu saya 1 hari. Tapi mereka bilang bahwa ini kan sidangnya sudah tinggal lusa gitu. Jadi mereka nggak mau pulang, nungguin saya terus di kantor. Jadi saya bilang oke dah 3 jam saya kasih waktu. Jadi saya pelajari semuanya. Walaupun sebenarnya selama ini sebelumnya saya udah lihat ya. Jadi akhirnya saya katakan oke, saya akan tangani dengan satu syarat. Gitu, syaratnya kalau nanti di dalam perjalanannya saya yakini, menurut pandangan saya sendiri bahwa saya yakini bahwa Jessica itu memang potensial atau saya yakini dia melakukan perbuatan ini, saya katakan saya akan mengundurkan diri dari kasus ini. Saya katakan. Bang Otto, kalau Bang Otto, anak Bang Otto itu ada usianya sekitar berapa? Apakah sama sepantaran dengan Mirna dan Jessica? Ada yang dengan Jessica. Anak saya 3, perempuan 1 laki-laki. Justru di situ juga menjadi soal. Dan lucunya anak saya semuanya mendukung, saya bela. Istri saya pada waktu itu enggak. Oh gitu, malah tidak. Tetangga-tetangga, klien saya hampir seluruhnya tidak setuju saya tangani kasus ini. Nah, tetapi saya berpikir, saya yakin mereka itu tidak mau mendukung Jessica karena mereka melihat hanya berita. Sedangkan saya sebagai lawyer tentu melihat fakta hukum. Dan saya bisa mencerna masalah itu dengan baik karena memang kita tahu ya hukumnya gitu. Jadi setelah saya lihat fakta-fakta, bukti-bukti yang ada dari jaksa, saya lihat jaksanya lemah. Nah, demi kemanusiaan tidak ada pilihan buat saya harus dukung, walaupun hampir 95% masyarakat pada itu membuli saya. Nah itu juga kemudian suka kemudian orang bertanya, ini hati nurani Bang Otto kemudian bagaimana gitu kan, ada seorang Mirna yang kemudian tewas akibat kasus ini, kita kemudian kelihatan baru menikah, masih muda, pintar, cantik dan baik gitu, gimana Bang? Justru itulah, justru karena itu saya melihat ada seorang yang meninggal, kita memang sangat prihatin, turut berduka cita. Tetapi kalau kita sudah melihat seorang meninggal seperti Mirna, jangan lagi kita ulangi kesalahan yang sama, bahwa kita harus juga membuat lagi kejahatan baru, yaitu menghukum Jessica yang tidak bersalah. Jadi ini lebih kejam lagi gitu kan. Kalau dia meninggal, ya udah kita doakan memang dia diterima Tuhan ya. Bang, anehnya kemudian kasus ini sempat kemudian terjadi juga ya,
orang kemudian melakukan sianida, itu kemudian ditakutkan masyarakat. Ini kalau kasusnya kemudian tidak ditangani serius, jangan-jangan menginspirasi. Abang sebagai seorang lawyer dan pasti juga praktisi hukum juga pasti, ini melihatnya gimana nih Bang? Jika kemudian itu benar-benar berefek kepada masyarakat secara lebih besar. Ya, justru itulah yang sebenarnya, makanya kita masyarakat ini sekarang menjadi juri dalam perkara ini. Kalau dulu, waktu kita melihat tayangan televisi, kan sudah dipersepsikan Jessica ini bersalah, ya kan? Tetapi setelah kita lihat faktanya, coba bayangkanlah ya, kalau itu memang betul-betul ada pembunuhan dengan sianida, pasti di dalam tubuhnya, di dalam lambungnya, di dalam hatinya kan ada sianida. Tetapi kenyataan yang sangat kita mengherankan, berdasarkan bukti jaksa sendiri, itu mengatakan tidak ada sianida. Poinnya gitu. Oke. Bang Oto, ini kan orang penasaran nih. Bang Oto ini kan pengacara kelas kakap lah ibaratnya, senior gitu. Abang kalau misalnya nangani kasus, selalu kasus yang besar-besar. Apakah kasus Mirna ini, Jessica ini kemudian menjadi kasus yang bisa dibandingkan mungkin dengan kasus-kasus yang kaliber lebih berat lagi, ya nggak sih Bang? Karena Abang bayarannya bisa berapa sih Bang? Penasaran nih saya ya. Itu orang tanya. Saya menyambung lidah. Menyambung lidah ya. Gimana Bang? Mau honest berkara. Boleh. Ya boleh Bang. Honest sekali ya. Jadi memang waktu pertama kali semua orang mengatakan wah Oto itu pasti karena uang dan sebagainya. Iya kan. Tapi saya katakan dengan jujur ya, 1 rupiah pun saya nggak punya terima uang dalam kasus Jessica. Swear, ya. Tuhan telah memberikan berkat yang cukup banyak kepada saya, anak saya baik-baik, saya cukup hidup saya. Tapi ketika ibunya Jessica datang dengan air mata, 3 jam dia tidak berhenti air matanya, dan dia katakan pada saya, Pak Oto, terus ada satu orang lagi namanya Andi, kami sanggup sebenarnya memberikan, tapi tidak bisa seperti bayaran terhadap Pak Oto, dia bilang. Langsung saya katakan begini deh, saya tidak mau terima bayaran Anda, karena saya terima pun mungkin itu tidak besar. Tetapi dengan saya terima, walaupun nggak besar, itu membuat saya terikat. Sedangkan saya sudah katakan pada ibunya, kalau saya temukan di tengah jalan bahwa Jessica itu bersalah, menurut hati nurani saya dan pandangan saya mundur. Nah, kalau uang saya terima, saya nggak bisa mundur lagi. Tapi tim itu kan butuh biaya Bang. That's the problem. Itu urusan saya. Oh gitu. Karena biar bagaimanapun di kantor saya itu memang kita itu punya kewajiban, ya. Kita punya panggilan tugas juga, ya kan? Di dalam kantor kita itu selalu saya bilang sama anak-anak, 20%, 30% ini hidupmu harus kau berikan kepada masyarakat. Jadi kalau mereka umpamanya ada suatu perkara mereka dapat bonus, kalau perkara-perkara yang volunteer, mereka juga berhak melepaskan tidak dapat bonus. Nah, Bang Oto sudah buka-bukaan pemirsa. Nanti saya ada dari Komisi Kejaksaan, bahkan dari pakar hukum pidana juga buka-bukaan mengenai kasus ini. Pemanasan ini sebelum kita kemudian melihat nanti replik apa yang akan digelar hari Senin. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama. Itu merupakan satu di antara mungkin puluhan kemudian pembahasan mengenai siapa yang kemudian menjadi pembunuh dari tewasnya Mirna Salihin. Tanpa mengurangi rasa hormat pastinya kita kepada keluarga Mirna Salihin, kita ingin kemudian membahas dan pasti ingin tahu sebenarnya siapa sih yang kemudian memasukkan sianida dalam kopi. Sementara saat ini Jessica kemudian menjadi terdakwa. Kita lihat kemudian perang dari saksi ahli, perang pemahaman, itu yang kemudian saya pertanyakan. Bahkan kemudian Pak Barita di sini, keluarga juga kecewa dengan tuntutan 20 tahun yang diberikan oleh JPU. Kalau memang dari awal JPU yakin, kenapa kemudian tidak maksimum? Pembunuhan berencana, maksimumnya adalah seumur hidup atau juga hukuman mati. Tapi ini 20 tahun. Pak Barita sebagai Komisi Kejaksaan melihat seperti apa, Pak? Iya, ini kan sudah masuk di ranah penuntutan ya. Jadi dalam sistem peradilan pidana kita, kewenangan jaksa itu melakukan penuntutan dan sudah sampai pada tuntutan hukum, yaitu menuntut 20 tahun. Nah, di dalam pasal yang didakwakan, pasal 340, di situ jelas ya, bisa diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Nah, itu adalah kemungkinan yang bisa dituntut. Ada 3 itu. Nah, kalau jaksa menuntut 20 tahun, tentu ada pertimbangan-pertimbangan jaksa dalam menuntut itu. Tidak bisa dimaknai itu sebagai keraguan-raguan. Tentu pertimbangan-pertimbangan itu juga bisa diperoleh dari jalannya persidangan, dari proses dakwaan, proses pemeriksaan saksi, keterangan ahli, surat
petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri itu sebagai satu rangkaian proses sehingga muara tuntutan itu 20 tahun. Jadi ini saya kira harus cukup diketahui bahwa itu tidak menunjukkan keraguan-raguan sebenarnya. Tapi Pak Barita, keluarga juga menanggapi ya, kemudian sempat berkirim surat juga kepada kejaksaan, seakan-akan tidak puas gitu kemudian dengan tuntutan yang diberikan oleh JPU. Apakah bisa merubah? Tidak. Nah ini kita juga harus paham ya, itu kewenangan penuntutan itu ada di kejaksaan, itu menurut undang-undangnya. Jadi kewenangan negara menuntut dilakukan oleh kejaksaan. Jadi keluarga atau korban itu tidak dalam perspektif menyetujui atau merasa tidak, dia berada pada posisi yang sesuai ketentuan aturan yang kita berlaku, dia sepenuhnya itu adalah di kewenangan kejaksaan itu ya, melakukan penuntutan. Jadi soal ini perlu juga dikelirkan ya, tidak ada tempatnya keluarga merasa keberatan dengan tuntutan itu sepenuhnya adalah kewenangan jaksa penuntut. Baik Pak Kudri, kalau misalnya melihat kita dari sisi hukum pidana ya, ada beberapa poin, 4.000 dari Bang Otto kemudian menjadi nota pembelaan dari Jessica. Satu poin dulu kita bahas nih mengenai bahwa di tubuh Mirna tidak ada cyanida. Itu yang kemudian sangat bertahan, Bang Otto kemudian melihatnya seperti itu, sehingga kemudian tidak perlu ada persidangan ini. Gimana kemudian Pak Kudri melihatnya? Ya, itu kan perbedaan pendapat antara ahli yang diajukan oleh penuntut umum dengan ahli yang diajukan oleh Pak Otto. Kita bisa mengerti kalau di satu segi penuntut umum berkeyakinan ada, ya kan, karena berdasarkan ahli yang ini kan. Sedangkan Pak Otto sebagai penasihat hukum yang tugasnya memang harus membela kepentingan terdakwa, berpendapat berdasarkan ahli yang diajukan itu ada. Nah, dalam konteks itu saya kira sih nanti hakim akan mana yang lebih meyakinkan. Kecuali kalau Pak Otto bisa membuktikan bahwa yang maksudkan itu sebenarnya bukan Mirna, bukan Jessica, tapi si X. Nah, itu baru. Tapi kan Pak Otto ini dalam ini kan membantah, bukan. Tetapi kalau bukan kan mesti. Nah, jadi di sini menurut pendapat saya ya itu masih ya berdasarkan keyakinan. Tapi kalau misalnya Pak Otto bisa membuktikan bahwa yang melakukan itu X, nah itu baru kita. Nah, atau misalnya begini. Sekarang kan tadi udah disinggung oleh Pak Barita bahwa ini kan tindak pidana material. Ya. Tindak pidana material itu yang dihukum itu adalah akibat dari suatu perbuatan, bukan perbuatannya yang dilarang. Nah, memang logisnya suatu perbuatan pasti kan harus suatu akibat, kan ada perbuatan. Nggak mungkin, tadi Anda udah bilang ada teori kausalitas, tidak mungkin orang meninggal tidak ada sebabnya. Tetapi ini karena kekurangan bukti, ya kan, jadi penasihat hukum ya, kekurangan bukti, bukan tidak ada kekurangan bukti, jadi penasihat hukum itu tidak pasti ya perbuatannya bagaimana yang diinginkan, karena dalam satu sisi yang lain si terdakwanya ini tidak pernah mengakui gitu. Nah, jadi satu hal lagi yang sering diperdebatkan oleh Pak Otto itu mengenai bukti CCTV. CCTV memang di KUHP itu tidak diatur sebagian ini. Tetapi kita tahu CCTV itu adalah barang bukti. Nah, barang bukti itu kan adalah barang yang dipakai untuk kejahatan atau membantu kejahatan atau hasil kejahatan atau barang-barang yang ada di sekitar kejadian. Nah, CCTV kita tahu adalah satu alat untuk melihat. Sebenarnya CCTV ini kalau bukan dia elektronik, sebenarnya adalah saksi yang lebih meyakinkan daripada saksi orang yang itu. Karena kalau saksi orang itu kan dari hakim itu hanya berdasarkan dari pendidikan saksi. Tetapi kalau CCTV kan kita nggak pernah mendengarkan, kita bisa melihat ini. Tetapi CCTV ini ya karena undang-undang tidak mengatur, maka CCTV itu sekarang kita menjadi apa manfaatnya, apa gunanya? Nah, karena kita tadi barang bukti. Nah, karena barang bukti itu dinilai oleh ahli, maka terjadi transformasi
dari barang bukti menjadi keterangan ahli. Jadi inilah jadi perbuatan. Nah, memang ya ada beberapa satu pendapat menyatakan, loh ini akhirnya orang dihukum bukan karena saksi, karena berdasarkan opini. Ditahan dulu. Ditahan dulu Pak Kudri, nanti banyak sekali amunisinya. Bang Otto juga nanti akan menimpali. Tapi saat lagi pemirsa, apa kabar Indonesia Malam Pekan akan kembali bersama. Pembahasan kemudian makin seru di sini, kita juga pasti menilai bahwa jangan-jangan besok juga pada saat replik ini seru. Tapi yang dikatakan Pak Kudri itu juga menarik. Bang Otto mungkin pasti akan bisa menanggapi apa yang dikatakan Pak Kudri. Jadi gini Pak Kudri, jadi memang kita nggak boleh lompat naral ya. Nggak boleh jump into the conclusion, nggak bisa ngelompat. Jadi kita harus lihat dulu. Memang saya bisa memahami karena memang Pak Kudri kan nggak menangani langsung. Jadi gampangnya begini di perkara. Sebelum kita bicara siapa pelaku, kita harus bicara dulu begini. Faktanya adalah ini ada gelas. Di dalam gelas ini katanya ada kopi. Kemudian di dalam kopi ini ada cyanida. Yang menerangkan ini ada cyanida adalah Laprim Polri. Confirm dong, ada cyanida. Mirna minum, ya kan? Mati. Setelah dia mati, diperiksa oleh Laprim Polri di dalam tubuhnya. Yang 70 menit itu setelah ya, 70 menit setelah meninggal diperiksa dalam tubuhnya. Oleh Laprim Polri dinyatakan negatif. Jadi bayangkan di sini ada cyanida, di sini tidak ada cyanida. Padahal Mirna minum. Kan ini bingung kita nih. Yang menyatakan ini ada cyanida adalah Laprim. Yang menyatakan tidak ada cyanida di dalam tubuh Mirna adalah Laprim juga. Dalam satu surat, bukan dua surat. Nah, itu sebabnya akhirnya kita tanya pada ahli dari Australia itu, dua orang, Byron sama Robertson. Bagaimana Anda jelaskan ini? Dia bilang karena ini adalah hasil Laprim, kita nggak bisa abaikan dua-duanya. Kita harus percaya dua-duanya. Kita percaya Laprim mengatakan di sini di dalam kopi dari cyanida. Kita harus percaya di dalam tubuh korban tidak ada cyanida. Jadi kesimpulan saya, dia bilang kemungkinannya adalah menurut ahli itu ini cyanida dimasukkan ke dalam kopi setelah korban mati. Sebab kalau waktu dia mati sudah ada, kalau sebelum mati dia sudah ada, pasti sudah ada dalam tubuh. Jadi kemungkinan satu-satunya dimasukkan itu cyanida ke dalam kopi setelah korban Mirna mati. Itu menurut ahli. Kan ada CCTV juga yang kemudian terjadi. Kapan kemudian kalau waktu CCTV ini begini, Pak Kudri, hakim sendiri sudah menyatakan di persidangan, semua barang bukti, surat-surat, barang bukti apapun hanya bisa diterima kalau asli. Itu pernyataan ketua majelis, boleh dilihat di sini. CCTV ini yang ditampilkan di persidangan ini nggak asli, malah aslinya itu dihapus atau terhapus, saya nggak tahu. Yang flash disk ini bisa saja itu berasal dari sana, tapi ini tidak tahu kita siapa yang ambil sampai detik ini. Hanya dibilang diambil, disita dari Oliver, tapi siapa yang transfer nggak ada. Padahal kami tunggu-tunggu ini saksi di pengadilan, nggak diajukan oleh jaksa. Jadi artinya isi dari flash disk ini sudah berpotensial rekayasa. Bisa saja isinya diambil sebagian, atau mungkin tidak lengkap, atau sudah direkayasa. Nah, jadi seperti tadi di tayangan TV kita lihat, waktu sampai bekas menteri itu, si Suryo mengatakan di depan kita ini kan kita lihat katanya Jessica itu menutupi dengan paper bag. Inilah kesalahan besar dari dia, karena nggak ada dalam CCTV itu terlihat seperti itu. Tapi itu terlihat dalam CCTV oleh ahli yang dibikin Nuh. Yang oleh saksi, yang oleh ahli Resmond dikatakan ini manipulasi. Dan itu sebabnya sampai sekarang Nuh tidak gentleman. Sampai sekarang dia tidak tampilkan CCTV itu di persidangan. Kalau misalnya ada rekayasa kan bisa saja Bang Otto dibuktikan menggunakan alat. Bahkan kamu sudah dijelaskan di persidangan kalau misalnya rekayasa seperti ini, kalau tidak ada rekayasa seperti ini. Sama Resmond, yang itu adalah nenek lampir. Jadi rupanya tangan-tangan yang dibuat oleh Nuh itu, oleh Resmond itu ditunjukkan setelah dibikin slow motion, kan dibikin garuk-garuk gini kan, setelah dibikin slow motion itu,
Oh, ternyata rupanya dia lambat panjang tangannya. Oke. Jadi udah terbukti oleh Resmond. Nah, mengenai Dan dia CCTV, tantang. CCTV juga Pak Kudri ini multi tafsir. Dari Bang Oto mengatakan bahwa ada rekayasa karena tidak ada aslinya. Tapi dari jaksa penuntut mengatakan sudah aslinya kok. Kemudian itu yang kemudian kita ambil dan kemudian kalau misalnya ada rekayasa, Jaksa nggak pernah bilang begitu. Oke, seperti itu. Nggak pernah bilang. Kalau misalnya ada rekayasa itu pasti kelihatan dengan alat karena kan ada kemudian gambar diperbandingkan kalau rekayasa seperti ini dan kalau tidak rekayasa seperti ini. Gimana sih kita menengahi dan mungkin mencari titik temunya ya Pak Kudri ya? Begini Pak Oto, kan hukum acara pidana ini tujuannya ini kan mencari kebenaran material. Pembuktian hukum acara pidana ini berbeda dengan pembuktian perkara perdata dan tun. Perkara perdata tentu ini pembuktian formil, ya. Dalam perdata, walaupun orang 1000 saksi bilang katakan orang melakukan memukul atau katakan berhutang, semua orang 1000 saksi bilang orang berhutang, tetapi tidak ada kwitansinya, tidak ini ya, atau justru misalnya kwitansinya bilang sudah lunas, padahal 1000 orang ini bilang belum lunas. Dalam perkara perdata orang hakim akan mendekati kepada surat walaupun ini ada 1000 saksi bilang sudah lunas yang ini itu. Nah kembali, sedangkan sebaliknya di dalam perkara pidana ya kan, nah pembuktian formil ini ya kan itu tidak itu bukan tidak digunakan, dia itu nomor 2 dibanding diutamakan itu pembuktian material bukan nomor 2 diutamakan, maaf jadi bukan ya, nggak ada istilah nomor 1 nomor 2 yang diutamakan itu ya. Nah memang ada bukti surat ini kan sebenarnya adalah buktikan formil, tetapi bukti surat di dalam perkara pidana ini berbeda dengan bukti surat dengan dalam perkara perdata. Bukti surat dalam perkara pidana ini harus ada kebenaran terkandung material ya, kebenaran material di dalam bukti surat itu. Kalau misalnya ada bukti surat yang bertentangan secara material, maka yang lebih diutamakan, yang lebih utama itu adalah ini gitu. Nah sekarang kan Pak Oto bilang CCTV ini mana aslinya? Ini kan bicara formalitas ya Pak Oto ya? Oh, bukan formalitas, material. Pak Kudri salah. Nah ini kan bicara beda Pak Kudri. Ini material sebab beda surat dengan CCTV. CCTV ini rentan dengan rekayasa Pak Kudri. Jadi kalau kita tidak bisa tentukan pengambilannya ini tidak sah, maka isinya ini bisa direkayasa Pak Kudri. Jadi kalau ini dibiarkan Pak Kudri, bahaya buat republik kita ini, termasuk Pak Kudri. Kalau besok ada pembunuhan di sana, lantas kita tidak perlu keaslian daripada CCTV, maka saya buat nanti di sini gambar Pak Kudri sebagai orang melakukan pembunuhan tanpa dikonfirmasi keasliannya. Pak Kudri jadi bisa menjadi pembunuh. Bisa nggak sih kemudian? Apakah kemudian dalam hukum pidana bukti material tadi ya kemudian kita buktikan menggunakan saksi ahli untuk mengatakan bahwa kemudian apakah benar memang ada rekayasa seperti yang dituduhkan Bang Oto atau mungkin tidak? Saya sih nggak bisa membayangkan kalau ada video ya kan itu direkayasa, misalnya ada orang seolah-olah seperti saya terus ya orang itu, dan dalam kejadian itu bukan hanya 1-2 orang, banyak ya, kemudian dekorasinya apakah dibikin satu tempat yang mirip, dan apakah sekuen kejadian itu ya kan itu akan bersama dengan keterangan mungkin ini. bukan membuat kan, tapi adalah apa namanya itu menambahkan. Bukan hal sulit lagi Pak Kudri. Begini Pak. Oke, baik. Itu high tech punya itu. Kita tahan dulu. Nah kita tahan dulu. Tadi berbincang ini diperdebatkan mengenai bukti CCTV yang aslinya dikatakan Bang Oto ini sampai sekarang juga belum ditunjukkan. Sementara kemudian dari JPO mengatakan kalau misalnya memang ada rekayasa, sudah kemudian ada alat yang bisa membuktikan. Tapi ada banyak hal lain pemirsa. Nanti kita kemudian membahas mengenai dalam pembunuhan berencana di hukum pidana itu perlu motif atau tidak. Ini kan sudah berlarut-larut juga perdebatannya. Sesaat lagi ya, Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan akan kembali bersama Anda. Kalau misalnya kita lihat ya, ada sekitar 3.000 atau 4.000 halaman yang menjadi nota pembelaan dari kuasa hukum Pak Barita. 4.000 halaman itu merupakan bantahan dari tuntutan yang kemudian diberikan oleh jaksa penuntut umum. Kalau misalnya kita kemudian sebelum kita melihat internal persidangan, tapi kemudian kita lihat masyarakat kemudian meng-capture ini adalah bahwa seakan-akan bahwa yang sudah dituntut oleh
jaksa ini diragukan oleh kuasa hukum, seakan-akan juga masyarakat juga turut ikut meragukan. Efek lebih besar ini kemudian kita takut ya terhadap institusi kejaksaan. Pasti Pak Barita melihatnya seperti apa? Saya lihat ini seperti ini ya, penasihat hukum, jaksa itu memiliki tugas masing-masing yang harus kita lihat itu secara proporsional. Jadi dalam hal ini jaksa melakukan tugas penuntutan itu ya tidak harus dimaknai secara konfrontatif dengan penasihat hukum. Sebab dua bidang tugas itu masing-masing akan diuji, diadili oleh hakim. Sehingga yang pertama jangan sampai ada kesan seolah-olah ini sifatnya konfrontatif, sifatnya menjadi sebuah persoalan jadi debat antara jaksa dan penasihat hukum. Tidak. Jaksa itu melakukan tugasnya untuk melakukan penuntutan dan di situ ada hakim untuk mengevaluasi, menilai dan pada akhirnya membuat kesimpulan. Nah, saya lanjutkan dulu sedikit sehingga opini di masyarakat juga tidak bisa menghakimi kasus ini mengadili kasus ini. Biarlah fakta di persidangan itu yang dilakukan pengujiannya oleh majelis hakim yang akan memberikan keputusan tentang itu. Kalau kita ke permasalahan persidangan dari 4.000 halaman nota pembelaan, Pak Barita pasti mengikuti ya. Tanggapannya bagaimana kemudian? Ya, seperti tadi saya katakan itu wajar saja ya. Jadi tugas dari penasihat hukum itu tentunya memberikan pembelaan kepada terdakwa agar apa yang didakwakan oleh jaksa bisa dibantahkan seperti itu. Itu mekanisme persidangan yang wajar saja. Lalu atas pembelaan itu besok agendanya adalah replik. Tentunya jaksa akan melihat poin-poin penting dari pembelaan itu yang dirasa masih diperlukan bantahan atau sanggahan. Ini adalah mekanisme yang wajar. Jadi hakim kemudian bertanya kepada Jessica kemudian pada saat persidangan. Ketika kemudian Jessica tetap bertahan bahwa ia tidak memasukkan cyanida ke dalam kopi, hakim bertanya, lantas kemudian siapa yang memasukkan? Karena publik juga bertanya. Bang Otto juga pada saat kemudian ketika membantah, belum kemudian memberikan kemudian bukti baru untuk semakin menguatkan sanggahan Bang Otto. Itu yang kemudian ditanya oleh publik. Nah, inilah masyarakat harus ngerti dan ahli hukum harus tahu. Iya. Beban pembuktian itu bukan di tangannya kita, bukan di tangan terdakwa. Itu beban pembuktiannya ada di tangan jaksa. Jadi seperti tadi yang rekaman tadi Pak dari Kejaksaan ngomong, nah itulah yang dimanipulit sedikit, artinya dipelintir. Sebab Pak yang Pak jaksa tadi bicara, dia bilang ditemukan 0,2 dari cyanida dalam tubuhnya itu adalah pasca dia setelah diformalin. Tapi dia tidak bercerita bahwa 70 menit setelah meninggalnya Mirna itu udah diperiksa di lambung tidak ada. Kemudian setelah 3 hari kemudian Mirna meninggal diformalin, barulah diperiksa sampel, ditemukanlah 0,2 cyanida di sana. Yang mana oleh para ahli itu dikatakan itu adalah namanya post mortem proses. Artinya rupanya setiap orang meninggal itu pasti ada keluar cyanida. Jadi semua dokter mengatakan, termasuk dokter yang diajukan oleh jaksa, yaitu Profesor Budi mengatakan kalau dari awalnya sudah negatif, nggak mungkin jadi positif. Itu dia bilang juga. Jadi 8 itu ahli itu mengatakan kalau sudah negatif nggak mungkin positif. Jadi karena nanti sudah positif, sudah negatif, nggak mungkin ada positif. Jadi pertanyaannya tadi, lantas siapa? Nah ini kesalahan yang selama ini. Lantas kalau bukan Jessica siapa? Apa setan? Kan selalu ngomong begitu. Nah bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kalau memang matinya Mirna bukan karena cyanida, ya nggak perlu kita cari siapa pelakunya. Orang matinya bukan karena cyanida. Terakhir Pak Kudri kemudian, gitu. terakhir Pak Kudri kemudian menimpali sampai kemudian besok kita akan mendengarkan kemudian replik dari JPU. Bisa memberikan kesimpulan terakhir. Dalam satu sistem pembuktian itu kan bukan hanya satu alat bukti, bukan hanya satu variabel. Dia itu bermacam-macam variabel ya. Dalam bahasa teknisnya itu ada persesuaian. Ya, ada persesuaian antara alat bukti satu ya dengan alat bukti yang lain dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan. Nah, itu dirangkaikan dalam suatu logika. Walaupun logika ini tidak harus seperti matematis 2 kali 2, tetapi ini adalah ada peristiwa yang runtut yang secara logika, secara umum bisa dilakukan seperti ini. Nah, jadi
kalau misalnya dalam peristiwa ini karena ada satu rangkaian walaupun ya misalnya ada kelemahan apa namanya tidak diketemukan yang pasti ya berapa jumlah racun cyanida itu, dan tidak ada satu fakta pun yang memelihatkan baik saksi pasti tidak ada satu fakta pun yang bisa menyatakan bahwa ada gerakan ini. Ya, tetapi ya karena logika bukan logika, persesuaian itu ya menunjuk kepada satu titik yang dimana satu titik ini diyakini bahwa oleh penuntut umum ya belum tentu yang diyakini oleh penuntut umum itu adalah Jessica. Nah, dalam konteks ini saya sih rasanya saya sependapat sepaham dengan keyakinan apa yang ada di yang dilakukan oleh penuntut umum. Itulah kesimpulan saya. Baik, terima kasih Pak Kudri. Sesingkat saja Pak Barita. Ya, jadi ini sebenarnya tugas jaksa maupun penasihat hukum kan meyakinkan hakim atas dakwaan tuntutannya serta pembelaannya. Dan kita kemudian tunggu. Satu hal, Jessica tidak boleh dihukum karena opini, juga tidak boleh dibebaskan karena opini. Biarlah fakta persidangan dan kemandirian hakim yang diperoleh dengan fakta di persidangan itu yang memberikan keputusan yang adil. Sepakat. Dan kita juga pastinya Bang Oto ya, kita tunggu kemudian apa yang kemudian menjadi replik dari JPU besok. Terima kasih Bang Oto, Pak Badar, terima kasih, dan juga Pak Kudri. Sesaat lagi pemirsa kita juga akan sudah dapat informasi terbaru bahwa ada jembatan ambruk, jembatan kuning di Klungkung, Bali, dan diduga ada 8 orang tewas akibat peristiwa ini. Sesaat lagi, apa kabar Indonesia Malam akan kembali bersama